Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NPM kelas. Baik, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sekolah Alam untuk mahasiswa kampus mengajar angkatan 8. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 8. Nah, pertanyaan yang pertama, di sini ada program kegiatan apa saja yang dilakukan saat menjalani kampus mengajar, serta jelaskan nama kegiatan dan apa tujuan serta bagaimana hasilnya. Nah, di sini sebelumnya saya ditugaskan di SD Negeri 1 Danau Tirto yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Nah, di sana kami membuat beberapa program. Di antaranya ada kurang lebih 18 program untuk meningkatkan literasi dan juga numerasi di sekolah tersebut. Nah, untuk pada bidang literasi ini terdapat beberapa program, di antaranya program pertama yaitu revitalisasi perpustakaan. Nah, revitalisasi perpustakaan ini di mana program ini dilaksanakan dengan menata perpustakaan, merapikan dan juga memperbarui perpustakaan dengan memilah-milah buku seperti itu. Tujuannya agar perpustakaan menjadi lebih menarik. Kemudian program yang kedua ada taman baca. Nah, taman baca ini adalah kegiatan membuat taman baca di dalam perpustakaan agar perpustakaan itu jadi lebih menarik dan dapat meningkatkan minat baca serta minat kunjung siswa untuk ke perpustakaan. Kemudian yang ketiga ada pojok baca. Nah, program ini dilaksanakan dengan merapikan, memperbarui pojok baca yang perlu diperbaiki. Jadi di SD Negeri 1 Danau Tirto ini setiap kelas itu sudah ada pojok bacanya, tetapi ada beberapa kelas yang perlu pembenahan. Jadi di situ kami memperbaiki pojok baca agar menjadi lebih menarik. Kemudian selanjutnya ada gerakan literasi pagi. Nah, gerakan literasi pagi ini merupakan pembiasaan literasi pagi yang dilaksanakan sebelum pembelajaran. Jadi 30 menit sebelum pembelajaran itu dilaksanakan apel pagi untuk melaksanakan literasi. Seperti literasi itu tidak hanya dengan buku-buku, tetapi juga literasi mengenai agama dan budaya. Kemudian ada juga les membaca dan juga les belajar. Nah, pada program ini dilaksanakan dengan kalau les belajar ini ditujukan untuk kelas 6, jadi dilaksanakan dengan membantu siswa kelas 6 dalam persiapan ASPD. Kemudian kalau les membaca ini ditujukan untuk kelas 1, di mana agar dapat membantu kelas 1 itu agar membacanya lebih fasih. Kemudian selanjutnya ada pendampingan ekstrakurikuler BTG. Nah, pendampingan ekstrakurikuler BTG ini dilaksanakan kurang lebih untuk mendampingi anak-anak melaksanakan ekstrakurikuler BTG atau baca tulis Al-Quran. Tujuannya agar peserta didik itu dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Jadi tidak hanya literasi umum saja, tetapi juga literasi dalam membaca Al-Quran. Kemudian pada aspek numerasi. Nah, pada aspek numerasi ini yang pertama ada domatik media pembelajaran. Nah, pada domatik media pembelajaran ini merupakan program individu yang dilaksanakan oleh rekan saya. Nah, di sini ini itu media pembelajaran berupa permainan kartu domino, seperti kartu domino ini yang berisi perkalian. Tujuannya agar dapat meningkatkan numerasi pada peserta didik. Kemudian yang kedua ada poster numerasi. Nah, poster numerasi ini merupakan kegiatan pembuatan poster yang kemudian ditempel di lingkungan sekolah. Nah, poster ini berupa poster perkalian dan juga poster pembagian. Harapannya juga anak-anak dapat menghafalkan poster tersebut. Kemudian selanjutnya ada festival literasi dan numerasi. Nah, pada kegiatan ini merupakan kegiatan puncak dari kampus mengajar kami. Nah, kegiatan ini diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kegiatan, diantaranya ada perlombaan dan juga ada gelar budaya. Nah, perlombaan sendiri ini ada perlombaan literasi, mencakup membaca puisi, membaca keguritan, kemudian ada perlombaan numerasi yang mencakup ular tangga numerasi. Kemudian pada gelar budayanya ini merupakan penampilan bakat-bakat dari siswa.
Kemudian selanjutnya monopoli media pembelajaran. Nah, pada monopoli media pembelajaran ini merupakan proker individu yang dilaksanakan oleh rekan saya, di mana ini membuat media pembelajaran berbasis permainan monopoli. Nah, tujuannya ini agar siswa tersebut itu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada juga smartbook media pembelajaran. Nah, smartbook media pembelajaran ini merupakan proker individu yang dilaksanakan oleh saya. Nah, di dalamnya ini terdapat media pembelajaran smartbook yang di dalamnya itu terdapat materi-materi jaring-jaring makanan yang dikemas dengan menarik. Nah, di dalam selain ada materi, di dalamnya juga terdapat game education sehingga pembelajaran itu terasa lebih menyenangkan. Kemudian selanjutnya itu ada EduPlay media pembelajaran. Nah, EduPlay media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran berbasis digital sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan melaksanakan pembelajaran seperti itu. Kemudian ada program lainnya. Nah, pada program lainnya ini yang pertama ada pelatihan Canva. Pelatihan Canva ini tujuannya agar membantu peserta didik untuk meningkatkan bakatnya dalam digitalnya. Kemudian ada mading karya siswa. Nah, pada mading karya siswa ini dibuat dengan berisi hasil karya siswa. Jadi anak-anak diminta untuk membuat karya kemudian ditempel, dan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkarya dan juga dalam literasi. Kemudian ada sosialisasi bullying dan nafsa. Nah, sosialisasi bullying dan nafsa ini dilaksanakan untuk sebagai pencegahan kasus bullying dan penyalahgunaan nafsa. Jadi pada program ini kami juga bekerja sama dengan Polsekretek untuk menjadi narasumber. Kemudian program selanjutnya ada warung hidup. Nah, pada kegiatan ini menanam bersama siswa dengan tanaman warung hidup yang sudah ditentukan seperti cabai, terong, dan tomat. Kemudian selanjutnya ada penamaan tanaman. Kegiatan ini berupa memberikan nama tanaman, nama latin, dan juga manfaat pada tanaman di sekitar sekolah. Nah, tujuannya agar dapat meningkatkan literasi siswa terhadap melalui penamaan tanaman tersebut. Kemudian yang terakhir ada Market Day. Nah, kegiatan Market Day ini merupakan implementasi dari P5 untuk melatih peserta didik dalam berwirausaha. Kemudian soal yang kedua itu bagaimana respon siswa dan guru atas program-program tersebut. Kemudian respon siswa dan guru itu sangat baik. Mereka selalu mendukung program kerja yang kami buat. Selain itu, Bapak Ibu Guru juga membantu kami dalam proses pelaksanaan program kerja. Jadi ketika kami terdapat kendala dalam pelaksanaan program kerja, beliau selalu memberi masukan sehingga program kerja yang kami laksanakan itu berjalan dengan lancar. Kemudian siswa juga merespon dengan baik dengan selalu semangat dalam berpartisipasi ketika kami menjalankan program. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu bagaimana tingkat keberhasilan dari program-program yang dijalani dan apa indikator yang membuktikan bahwa program-program tersebut menurut kalian itu berhasil. Nah, secara keseluruhan ini program sudah terlaksana walaupun terdapat beberapa kendala ketika menjalankannya, tetapi alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dengan baik. Nah, indikator yang membuktikan bahwa program kerja ini berjalan sesuai dengan harapan berjalan dan berhasil antara lain yang pertama ini semua program kerja itu berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan awal. Yang kedua itu semua program kerja berdampak positif bagi seluruh pihak sekolah. Kemudian yang ketiga itu pihak sekolah merasa puas terhadap adanya program kampus mengajar karena dengan adanya program tersebut dapat menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang mungkin belum ada di SD Negeri 1 Donotirto. Kemudian pertanyaan yang keempat, itu jelaskan apa saja dampak kehadiran mahasiswa kampus mengajar pada warga sekolah. Perubahan apa yang terjadi dengan kehadiran program-program mahasiswa? Respon. Kemudian dampaknya sangat baik karena tadi kami membuat program-program yang mungkin belum ada
di sekolah dan juga melanjutkan serta memberikan inovasi-inovasi baru terhadap program-program yang sebelumnya mungkin sudah ada. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 5, sebutkan dan jelaskan salah satu program yang telah dijalankan oleh mahasiswa yang ada hubungannya dengan kompetisi yang ada pada RPS atau silabus dari mata kuliah sekolah alam. Bagaimana keberhasilan program tersebut, serta apa saja kendalanya dan bagaimana cara mengatasi kendala yang ada. Nah, salah satu program yang sesuai dengan silabus sekolah alam itu yang pertama, itu ada program Warung Hidup, karena program Warung Hidup ini merupakan program yang menunjukkan anak-anak untuk berkaitan dengan alam. Nah, deskripsi programnya sendiri ini kegiatan menanam bersama siswa dengan tanaman warung hidup yang sudah ditentukan. Nah, jadi sebelum terjadi warung hidup ini, dulu itu kami merencanakan dengan menggunakan program apotek hidup, tetapi pada pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan. Tantangan yang pertama itu terdapat perubahan konsep. Jadi dari yang sebelumnya itu kami berencana untuk membuat tanaman apotek hidup, kemudian kami ubah menjadi warung hidup, karena pada saat koordinasi kepada kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah kembali, Bapak Kepala Sekolah menyarankan untuk menanam tanaman hidup agar di kemudian hari anak-anak itu bisa memanennya secara langsung. Nah, solusinya ini, jadi kami mengganti konsep tersebut dan melakukan pembibitan tanaman warung hidup terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk dokumentasi video akhir penugasan Kampus Mengajar Angkatan 8 di SD Negeri 1 Donotirto bisa diakses melalui link YouTube di bawah ini. Terima kasih, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.